Sunan Gresik adalah anggota Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari 9 anggota Wali Songo, Sunan Gresik menjadi wali pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani, juga sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Asal-usul Sunan Gresik. Asal-usul Sunan Gresik masih diperdebatkan. Namun yang pasti, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwah pertamanya di Jawa adalah di Gresik, Jawa Timur. Buku The History of Java karangan Raffles tentang Gresik memberi keterangan bahwa ahli agama Maulana Malik Ibrahim berasal dari Arab. Ada yang menyebut bahwa Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, yakni dari jalur Husain bin Ali dan Fatimah. Sementara J.P. Mokwet memberikan keterangan dari tulisan yang terdapat pada makam Sunan Gresik bahwa asalnya dari daerah Iran. Sunan Gresik juga dikenal sebagai Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Karena nama ini, ia diduga lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada abad ke-14. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Sunan Gresik berasal dari wilayah Maghribi atau Maroko, Afrika Utara. Itulah sebabnya, nama lain Sunan Gresik adalah Maulana Maghribi. Perjalanan dakwah Sunan Gresik. Ketika pertama kali datang ke Tanah Jawa, Sunan Gresik disuguhkan pemandangan yang sungguh miris, yaitu anak gadis yang hendak dijadikan tumbal. Sunan Gresik lalu bertanya pada orang-orang. Beliau mendapat informasi kalau gadis tersebut sedang menjadi tumbal untuk dipersembahkan kepada Dewa Hujan karena di tempat tersebut sedang mengalami kemarau panjang. Sunan Gresik kemudian bersama kelima muridnya menghadap kiblat lalu melakukan salat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat untuk memohon hujan. Tak berselang lama, turunlah hujan dengan deras. Orang-orang setempat yang sangat gembira pun berterima kasih dan diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Setelah dekat dengan masyarakat, Sunan Gresik semakin mempererat hubungannya dengan masyarakat dengan cara melakukan interaksi berdagang dan bercocok tanam. Strategi dakwah Sunan Gresik ini adalah lewat salah satu kelebihannya yang bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah SWT. Kabar mengenai keahlian Sayyid yang bisa menyembuhkan orang sakit pun bahkan sampai terdengar ke telinga Raja Majapahit yang langsung memanggilnya untuk membantu menyembuhkan penyakit sang ratu. Raja Majapahit pun memberinya sebidang tanah di pinggiran Gresik. Daerah ini sekarang dikenal sebagai Desa Gapura. Selanjutnya, untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Sunan Gresik membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam pada masa selanjutnya. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Hijrah ke Jawa. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik diperkirakan datang ke Gresik, Jawa Timur, pada 1404. Sebelum sampai di Jawa, Sunan Gresik sempat singgah di Champa, sekarang Vietnam, dan menikah dengan putri Champa bernama Siti Fatimah. Dari pernikahan itu, lahir Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Dari Champa, Sunan Gresik melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat pertama kali di Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, Kota Gresik, Jawa Timur. Ketika Sunan Gresik mendarat, Gresik masih menjadi salah satu pelabuhan kerajaan Majapahit yang dihuni oleh penduduk beragama Hindu dan Buddha. Strategi dakwah Sunan Gresik. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani yang sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Sifatnya yang ramah dan penuh kedamaian tidak hanya ditunjukkan pada umat Muslim, tetapi juga kepada pemeluk agama lain. Hal itulah yang membuat Sunan Gresik dikagumi dan dihormati, bahkan oleh Raja Majapahit sekalipun. Ketika berhadapan dengan rakyat dari golongan bawah yang pengetahuannya masih kurang, Sunan Gresik mengajar sesuai kapasitas orang tersebut agar ajarannya mudah dimengerti dan diterima.
Sunan Gresik menerapkan anjuran Nabi, bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah, sehingga umat menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Sunan Gresik berdagang berbagai macam kebutuhan pokok, di mana ia bisa berinteraksi dan mendekati masyarakat untuk mengenalkan Islam. Di bidang pertanian, penduduk diberi pengetahuan mengolah tanah yang baik agar hasil panen mereka meningkat. Beberapa keterangan juga menyebut bahwa sejak kedatangannya, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat. Selain itu, Sunan Gresik dikenal sebagai tabib yang melayani pengobatan bagi masyarakat sekitar. Pengobatan yang diberikan menggunakan ramuan dari bahan alami dan masyarakat tidak perlu membayar alias gratis. Selama berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Seperti para wali lainnya, Sunan Gresik memiliki karomah atau anugerah dari Allah. Salah satu karomah yang dimiliki Sunan Gresik adalah menurunkan hujan ketika rakyat terjebak kemarau panjang. Dalam riwayat disebut bahwa Sunan Gresik melakukan salat sunnah istiqah untuk memohon hujan ketika melihat penduduk melakukan ritual memanggil hujan. Beberapa saat setelah salat selesai dilakukan, hujan pun turun di tengah kemarau. Wafat selama berdakwah, Sunan Gresik membangun pondok pesantren dan masjid pasucian yang berada di Leran, Manyar, Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai orang yang lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau non-muslim. Selain itu, Sunan Gresik juga mengenalkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Sifatnya inilah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai tokoh masyarakat yang paling disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut setianya. Akidah dan mazhab fiqh yang dianutnya ialah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i dalam urusan fiqh. Selama menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik merupakan mursyid dari 9 tarekat mutabarah Wali Songo yakni tarekat Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Sanusiyah, Maulawiyah, Nur Muhammadiyah, Hidiriyah, dan Al-Ahadiyah. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik banyak menghabiskan waktunya dengan berdakwah. Ada banyak pesantren yang didirikan Sunan Gresik untuk mengajarkan agama Islam dan memperluas penyebarannya. Sampai akhirnya Sunan Gresik wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 822 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 April. Sunan Gresik kemudian dimakamkan di Kampung Gapura, dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik, Jawa Timur. Hingga sekarang, makam dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim masih banyak dikunjungi para peziarah yang ingin mengenang jasa maupun mencari karamah. Itulah di antaranya sekilas rangkuman tentang biografi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo generasi pertama yang berperan penting sebarkan agama Islam di Jawa.